Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, secara khusus dari 1 Korintus pasal 13, pada ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita kasih itu sabar. Dalam perenungan kita sepanjang beberapa hari ini kita akan merenungkan bersama akan definisi kasih, akan arti kasih yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman, dengan harapan bahwa kita bisa memahaminya dengan baik dan kita belajar untuk terus menerapkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Secara khusus hari ini kita bicara kasih itu sabar. Dalam ayatnya yang keempat, kasih itu sabar. Mendefinisikan akan kasih itulah Paulus mulai menginventarisir apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih, dan dia mulai dengan kasih itu sabar. Kata sabar di sini dari kata makrotumei, dari akar kata makrotumia adalah gabungan dari dua kata makro dan tumos. Makro itu panjang, tumos itu isi hati. Dengan kata lain, makrotumia adalah isi hati yang panjang. Usus yang panjang itu sabar. Nah, makrotumia lebih menunjuk kepada sabar terhadap perlakuan orang. Jadi bukan sabar terhadap penderitaan. Kalau sabar terhadap penderitaan itu biasanya kata yang dipakai adalah dari kata hupomone. Tapi kata sabar yang dipakai di sini adalah makrotumia, artinya sabar terhadap perlakuan sesama. Dalam bentuk present aktif menunjukkan bahwa sabar itu secara kontinu. Sabar itu terus-menerus terhadap perlakuan sesama kita yang tidak baik, mungkin yang buruk bagi kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang memiliki kasih, kita belajar bahwa kita harus sabar karena kasih itu sabar. Itu artinya bahwa wujud nyata kita memiliki kasih, wujud nyata, wujud konkret kita hidup di dalam kasih adalah kita harus sabar. Kalau saudara dan saya tidak sabar, itu suatu pertanda bahwa kita tidak hidup dalam kasih. Karena kasih itu, buah dari kasih itu adalah kita harus sabar. Dan kita harus memahami bahwa kasih itu adalah buah roh. Kasih itu adalah pekerjaan roh. Artinya bahwa kita tidak bisa berusaha dengan berbagai daya upaya untuk kita mempunyai kasih itu. Kasih itu akibat dari kita dipimpin oleh Roh Kudus, akibat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, akibat kita tunduk kepada Roh Kudus, maka kita memiliki apa yang namanya buah roh, yaitu kasih. Dan kalau saudara dan saya memiliki kasih, itu yang membuat saudara dan saya sabar. Ke apa yang dituntut dari kita? Kalau kasih itu sabar, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama adalah kita terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Karena kasih itu sabar, maka sebagai umat kita dituntut untuk terus belajar. Kita terus berusaha dengan berbagai cara supaya kita belajar menjadi orang yang sabar terhadap perlakuan sesama kita terhadap diri kita.
Mungkin kita diperlakukan secara tidak manusiawi, mungkin juga kita dihina, mungkin juga kita dimaki, mungkin juga kita diperlakukan yang tidak enak. Firman Allah mengajar kita bahwa kasih itu sabar. Itu berarti bahwa kita terus belajar dan kita terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Yang kedua, kalau kasih itu sabar, maka kita dituntut untuk kita belajar dari Yesus. Kita meneladani dari Yesus Kristus. Sekalipun dia dihina, dicaci maki, diejek, diolok, difitnah, bahkan sampai akhirnya dia mati di Bukit Golgota. Justru di Bukit Golgota dia berkata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah suatu tindakan Yesus yang sabar luar biasa. Dan dia adalah Tuhan dan penyelamat kita. Maka sebagai umatnya kita belajar mencontohi dan meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita belajar menjadi orang yang sabar, karena kasih itu sabar. Itu berarti bahwa ketika kita diperlakukan oleh orang-orang lain secara tidak baik, bahkan mungkin secara tidak manusiawi, kita belajar dari Yesus. "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika ada orang-orang yang mungkin menghina kita, memaki kita, berbuat yang tidak adil terhadap diri kita, atau mungkin merendahkan kita, menghina kita, mari kita belajar dari Yesus. "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah bentuk dari kesabaran, dan ini namanya demonstrasi kasih, dan kasih itu sabar. Yang ketiga, karena kasih itu sabar, maka yang ketiga yang dituntut dari kita adalah kita harus menyadari bahwa kita pun masih banyak salah. Kita belajar sabar karena kita menyadari bahwa kita pun masih banyak salah. Artinya bahwa ketika ada orang yang mungkin menipu kita, menghina kita, mari kita sadari bahwa kita pun masih seringkali menipu ataupun menghina orang. Ketika ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, mari kita juga menyadari bahwa kita pun masih berbuat yang sama kepada orang-orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita pun masih banyak berbuat salah kepada sesama, itu yang menolong kita memupuk apa yang namanya kesabaran itu kepada sesama kita. Dan karena kasih itu sabar, maka tidak bisa tidak sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, kita harus senantiasa belajar menjadi orang yang sabar. Dan supaya belajar menjadi orang yang sabar, kita harus menyadari bahwa kita pun masih banyak yang salah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa kasih itu sabar. Tuhan, tolong kami, ajar kami, mampukan kami, supaya kami mau berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Tolong kami supaya kami mau belajar dari Yesus akan kesabaran itu. Dan tolong kami supaya kami menyadari bahwa kami pun masih banyak berbuat salah. Sehingga kami harus sadar bahwa kami harus belajar menjadi orang yang sabar, karena kami pun masih banyak berbuat salah. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, diberkatilah mereka dalam pekerjaan dan usaha. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.